Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Puspitasari dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dengan NIM 2302211000113. Di sini saya akan memaparkan materi tentang anti-corruption, compliance, dan transparansi reporting. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Sultansa SEAK MM MAKCA selaku dosen pengampu mata kuliah Sustainability Reporting atau akuntansi lingkungan. Tanpa banyak kata, saya akan langsung menjelaskan materi tentang anti-corruption, compliance, dan transparansi reporting. Untuk topik yang kita bahas ada 7. Yang pertama, urgensi dan konteks dalam ESG. Yang kedua, memahami korupsi dari definisi dan bentuknya. Yang ketiga, kerangka GRI, anti korupsi. Yang keempat, landscape regulasi dan standar compliance. Yang kelima, ISO 37001 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Yang keenam, prinsip dan elemen transparansi reporting. Yang ketujuh, keterkaitan ESG, SDG 16, tantangan dan langkah praktis. Mengapa topik ini krusial? Yang pertama, menjaga kepercayaan. Yang kedua, pilar governance dalam ESG. Yang ketiga, terhubung dengan SDG 16. Untuk yang pertama, korupsi merusak kepercayaan investor, kreditor, dan masyarakat terhadap organisasi. Untuk yang kedua, anti korupsi dan compliance adalah inti dari komponen G atau governance dalam kerangka ESG. Yang terakhir, mendukung agenda global perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat dan akuntabel. Selanjutnya, 3 konsep yang saling terkait. Yang pertama, anti-corruption. Yang kedua, compliance. Yang ketiga, transparansi reporting. Untuk anti-corruption, upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi seperti suap, gratifikasi, fraud, pemerasan, kolusi, pencucian uang, dan penyalahgunaan kewenangan. Untuk compliance, kepatuhan organisasi terhadap hukum, regulasi, standar industri, serta kode etik internal yang berlaku di setiap yurisdiksi operasinya. Untuk yang terakhir, transparansi reporting, pengungkapan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat diverifikasi kepada pemangku kepentingan secara berkala dan konsisten. Dari ketiga konsep tersebut, ketiganya saling terkait dan saling kuat. Karena compliance menjadi dasar utama, anti korupsi menjadi fokus pengelolaan risiko utamanya, dan transparansi reporting menjadi pembuktian kepada publik. Selanjutnya, memahami korupsi dari definisi dan bentuknya. Menurut standar GRI 205, korupsi dipahami secara luas, penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, mencakup berbagai praktik. Yang pertama, suap. Yang kedua, pembayaran. Yang ketiga, fraud atau kecurangan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, kolusi. Yang keenam, pencucian uang. Yang ketujuh, penggelapan. Dan yang kedelapan, penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, kerangka GRI 205 atau anti korupsi. Ada 3. Yang pertama, operasi yang dinilai terhadap risiko korupsi. Yang kedua, komunikasi dan pelatihan anti korupsi. Yang ketiga, insiden korupsi yang dikonfirmasi dan tindak lanjut. Untuk yang pertama, jumlah dan persentase operasi atau unit bisnis yang telah melalui asesmen risiko korupsi beserta risiko signifikan yang teridentifikasi. Untuk yang kedua, sebaran komunikasi kebijakan dan pelatihan anti korupsi kepada anggota governance body, karyawan, dan mitra bisnis. Yang ketiga, jumlah dan sifat insiden korupsi yang dikonfirmasi serta tindakan disiplin, hukum, atau korektif yang diambil. Selanjutnya, landscape regulasi dan standar compliance, di mana kepatuhan beroperasi pada banyak lapis seperti hukum nasional, regulasi lintas negara, dan standar manajemen internasional. Di sini terdapat 6 macam landscape regulasi dan standar compliance.
Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Yang ketiga, FCPA pada tahun 1997, Foreign Corrupt Practices Act, melarang suap kepada penjabat asing oleh entitas Amerika Serikat. Yang keempat ada UK Liberty Act tahun 2010, di mana mengatur penyuapan termasuk kegagalan korporasi mencegah penyuapan oleh pihak terkait. Yang kelima, ISO 37001 tahun 2016, Standar Internasional Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP. Dan yang keenam ada OECD Anti-Bribery Convention, di mana konvensi multilateral untuk memerangi penyuapan pejabat publik asing. Untuk ISO 37001 sendiri atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan memiliki kerangka kerja tersertifikasi pihak ketiga untuk mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti praktik penyuapan. Yang pertama itu ada kebijakan dan komitmen pimpinan, yang kedua penilaian risiko berkala, yang ketiga uji tuntas mitra bisnis, yang keempat kontrol keuangan dan operasional, yang kelima saluran pelaporan dan perlindungan pelapor, dan yang terakhir ada pelatihan dan komunikasi berkelanjutan. Untuk yang pertama, pernyataan komitmen tegas dari manajemen puncak terhadap nol toleransi penyuapan. Untuk yang kedua, identifikasi dan evaluasi resiko penyuapan secara sistematis di setiap unit operasi. Dan yang ketiga, due diligence terhadap pemasok, agen, dan mitra usaha sebelum dan selama kerja sama. Untuk yang keempat, pengendalian transaksi keuangan dan non-keuangan untuk mencegah celah penyuapan. Yang kelima, mekanisme whistleblowing yang rahasia dan bebas dari tindakan penyuapan atau balasan. Untuk yang terakhir, edukasi rutin bagi karyawan dan mitra mengenai kebijakan dan prosedur anti penyuapan. Selanjutnya, transparansi reporting dalam prinsip dan elemennya. Untuk prinsip utamanya ada akuntabilitas, keterbukaan, dapat diverifikasi, dan konsisten ataupun tepat waktu. Untuk akuntabilitas sendiri, terdapat tanggung jawab yang jelas atas keputusan dan dampak terkait korupsi. Untuk keterbukaan sendiri, informasi tersedia dan mudah diakses pemangku kepentingan. Untuk yang dapat diverifikasi, data itu dapat diaudit atau diberi asuransi oleh pihak independen. Untuk prinsip yang terakhir, pelaporan berkala dengan metodologi yang dapat dibandingkan antar periode. Selanjutnya, elemen laporan terdiri dari 4 macam. Yang pertama, kebijakan dan komitmen. Yang kedua, struktur tata kelola. Yang ketiga, indikator kinerja dan data. Dan yang keempat, insiden dan mekanisme pengaduan. Untuk yang pertama, pernyataan kebijakan anti korupsi yang disahkan oleh pimpinan. Yang kedua, peran dan tanggung jawab governance body dalam pengawasan. Yang ketiga, data kuantitatif sesuai GRI 205-1, 205-2, dan 205-3. Dan untuk yang terakhir, insiden terkonfirmasi, tindak lanjut, dan kanal pelaporan publik. Selanjutnya, keterkaitan dengan ESG dan SDG 16. Untuk ESG sendiri, I-nya adalah environment, S-nya sosial, G-nya governance. Di mana SDG 16 itu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Pilar governance anti korupsi, compliance, dan transparansi adalah jembatan utama yang menghubungkan praktik tata kelola perusahaan dengan target pembangunan berkelanjutan global. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi. Yang pertama, budaya organisasi dan resistensi internal, di mana perubahan perilaku memerlukan komitmen jangka panjang, bukan hanya sekedar kebijakan tertulis. Yang kedua, risiko klaim tanpa bukti substansif, di mana perubahan perilaku memerlukan komitmen jangka panjang, bukan hanya sekedar kebijakan tertulis. Yang kedua, risiko klaim tanpa bukti substansif, di mana pengungkapan yang hanya bersifat normatif tanpa data dan verifikasi yang memadai. Selanjutnya, yang ketiga, perlindungan pelaporan belum optimal, di mana ketakutan akan tindakan balasan menghambat efektivitas saluran whistleblowing.
Selanjutnya, keterbatasan sumber daya pengawasan, di mana khususnya pada organisasi berskala kecil menengah dengan fungsi kepatuhan yang minim. Lalu ada perbedaan regulasi antar yurisdiksi, di mana operasi multinasional itu harus menyelaraskan berbagai rezim hukum yang berbeda. Lalu yang terakhir ada minimnya budaya speak up. Karyawan itu ragu menyampaikan kekhawatiran tanpa dukungan budaya organisasi yang terbuka. Selanjutnya, langkah menyusun laporan yang kredibel. Di sini ada 5 langkah inti dalam membangun laporan anti korupsi yang terpercaya. Yang pertama, identifikasi resiko dan materialitas. Yang kedua, susunan kebijakan dan kendali internal. Yang ketiga, kumpulan data kuantitatif. Yang keempat, lakukan verifikasi independen. Dan yang terakhir, komunikasi secara transparan. Untuk langkah yang pertama, petakan area dan operasi yang rentan terhadap resiko korupsi. Yang kedua, bangun kebijakan, kode etik, dan sistem kontrol yang relevan. Yang ketiga, himpun data sesuai indikator GRI 205-1, 205-2, dan 205-3. Untuk yang keempat, libatkan asuransi pihak ketiga untuk menjaga kredibilitas data. Dan yang terakhir, publikasikan laporan secara konsisten dan mudah diakses oleh publik. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini yaitu anti-corruption, compliance, dan transparency reporting adalah 3 pilar yang saling memperkuat dalam tata kelola keberlanjutan. Yang kedua, GRI 205 menyediakan kerangka pengungkapan yang terstruktur, terukur, dan dapat dibandingkan antar organisasi. Yang ketiga, kepatuhan regulasi nasional dan standar internasional seperti ISO 37001, FCPA, dan UK Bribery Act, di mana memperkuat kreditabilitas pelaporan. Yang terakhir, transparansi yang konsisten, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, dan mendukung pencapaian SDG 16. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video saya. Jangan lupa bantu like dan komen ya teman-teman, karena ini tugas dan like-nya kalian itu penting bagi aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.